Halo teman-teman trader investor, selamat datang di channel saham di Ansa Technical Teknologi Harian. Seperti biasa, hari ini hari Senin mengawali minggu ini sebelum libur panjang ya, karena besok kita 1-2 Juni itu tanggal merah 20 saat ini 29 Mei 2023. Dan seperti biasa nanti kita akan mengulas IHSG dan juga beberapa saham pilihan yang menarik. Sebelumnya buat teman-teman yang mau kasih tip, support maupun donasi untuk cuan-cuan saham, bisa cari 3 link sosial plus deskripsi. Nanti bisa kasih tip, support maupun donasi untuk cuan-cuan saham dan juga pesan pribadi untuk saya. Terus buat teman-teman yang ada pertanyaan atau saran, silahkan sampaikan aja, bisa via Instagram maupun komen YouTube. Dan insya Allah setiap pertanyaan teman-teman pasti akan saya jawab kok sesuai waktu. Ayo jangan lupa support terus cuan-cuan saham dengan cara like, komen, share, subscribe, karena support itu gratis, tinggal klik aja. Itu sangat berarti buat konten kreator bisa ini. Jangan lupa juga nyalakan notifikasinya karena ada konten setiap hari dari cuan-cuan saham Senin sampai Jumat alias harian, Sabtu dan Minggu konten spesial. Oke, kita langsung masuk ke transaksi, di mana hari transaksinya 8,4 triliun dengan pergerakan asing hari ini net sell dengan jumlah yang cukup lumayan, total 424 miliar, dominan di pasar reguler 311 miliar, sedangkan di pasar nego 112 miliar. Kita lihat market regional mix, ada yang merah, ada yang hijau. Dan kalau kita masuk ke saham-saham yang dibeli asing dulu untuk hari ini, masih ada Sigoto 84,1 miliar, Adaro 46,2 miliar, Unilever 35,8 miliar, ICBP 24,7 miliar, Antam 16,5 miliar, Bank Mandiri 11,1 miliar, ITMG 10,9 miliar, SMGR 9,9 miliar, NSSS 6,9 miliar, Indosat 6,4 miliar, MTEK 6 miliar, IESA 4,6 miliar, MAPI 3,3 miliar, BTPS 3 miliar, APMM 1,9 miliar, BVIN 1,5 miliar, IMJS 1,3 miliar, Bukalapak 700 juta, dan Mitratel 700 juta juga. Kita masuk ke saham-saham jualan asing. Nah, ini mulai gantian nih, pick up-nya pada dijualin. BBRI 124 miliar, Telkom 123 miliar, BBCA 85 miliar, Astra 50 miliar, Hitector 24 miliar, MDKA 20 miliar, KLBF 19 miliar, Alfamart 18 miliar, INDF 15 miliar, NCKL 14 miliar, Assetware 13 miliar, Silo 12 miliar, MAPA 11 miliar, Java 8 miliar, BPNI 6 miliar, INKP 6 miliar, Gudang Garam 6 miliar, Film 4 miliar, Mayora 4 miliar, BRPT 3 miliar, Inco 3 miliar, Cepin 2 miliar, Pakuan 1 miliar, Excel 1 miliar, dan INTP 1 miliar juga. Oke, sekarang kita langsung masuk ke analisa teknikalnya IHSG, di mana hari ini market agak maksa ya kalau kita lihat ya, sempat melemah seharian, serius dari pagi itu benar-benar marketnya nggak ada flow dan melemah terus sampai menuju closing. Dan seperti biasa ketika closing jambaannya cukup lumayan. Sebenarnya kalau kita pakai intraday, ini market sudah lower low, jelas ya, karena sudah jebol 6650, dia sudah lower low, pullback lower low lagi. Cuman kalau kita pakai closingan ya mau nggak mau memang dilihat belum closing gitu. Artinya apa? Artinya kalau misalkan teman-teman patokannya adalah closingan, ya kita berarti pakai patokan closingan itu di 6660. Selama nggak closing di bawah 6660, setup untuk dia naik alias ini retracement 0,618 sampai 0,786 itu masih bisa. Tapi kalau misalkan besok closing di bawah 6660, artinya market lower low, dan saya rasa next stop tinggal di 6500 seperti itu. Jadi kalau menurut saya hari ini masih dalam toleransi, berada di area krusial sekitar 6700 sampai 6650. Kita bisa gunakan patokan closingan untuk yang lebih aman seperti itu. Perhatikan area tersebut dan jangan lupa selalu batasi resiko. Saya lupa ngomong di awal tadi, pengumuman ya. Ini karena kemarin ada pendaftaran grup Juni. Berhubung juga sudah di close pendaftarannya, ini invitasi maksimal sesuai timeline akan saya invite maksimal 31 Mei seperti itu. Jadi ini sudah saya mulai verifikasi, tinggal teman-teman yang sudah mulai rasa mendaftar tinggal menunggu aja. Nanti yang jelas maksimal 31 Mei sudah akan saya invite ke grup Juni seperti itu. Oke. Itu dari sedikit info juga, kita lanjutkan. Sekarang kita langsung masuk ke beberapa saham pilihan. Kita mulai dari yang dijualin asing dulu aja. Kita cari yang ada menarik ya, yang menarik, yang ada spreadnya seperti biasa. Kalau nggak ada yang seru ya kita bahas yang lain aja. Saya bahas Assetware. Beberapa waktu menguat dan akhirnya hari ini melemah cukup lumayan 3%. Oke, kita bahas, sebelum kita bahas view kecil ya, kita ke view besar dulu, dimana sebelumnya Assetware ini saham downtrend sejak reversal di 985. Jadi dia uptrend naik terus, ketika dia puncak di 1800 dia berhenti uptrend, karena yang sebelumnya higher low higher high dia stop membentuk higher high. Yang terjadi adalah same high
low, same high, dan ketika dia breakdown 965 dia masuk ke fase downtrend seperti itu. Sudah bottom di area 400 kemarin dan terlihat ada penguatan disertai volume yang signifikan juga pergerakannya. Dan ya, berdasarkan dari update terakhir ini sudah kena target, di mana targetnya memang 625 sampai 665. Targetnya di mana Mas? Targetnya dari higher high di sini. Kita tarik Fibonacci dari 565 sampai low-nya di 436, low kemarin ya. Dan sekarang sudah kena target di 625 sampai 665 seperti itu. Nah, terus sekarang kira-kira gimana Mas untuk si S hardware ini? Saya melihat ada pelemahan tren dari S hardware ini. Kalau misalkan kita perhatikan ya, dari yang sebelumnya dia naiknya kayak gini, nah ini mulai melandai ya, sampai nanti akhirnya dia sideways. Dan kalau misalkan ada konfirmasi dia bakal reversal, atau yang sering biasa dibilang dengan swing low, ataupun retracement, ataupun koreksi seperti itu. Nah, artinya apa? Untuk sekarang kita bisa gunakan patokan ini. Ini ada sebuah uptrend yang melemah ya, dari yang sebelumnya tadi kuat, lalu dia mulai melemah, dan kita tunggu konfirmasi aja seperti itu. Kalau misalkan nanti dia membentuk gagal higher high, artinya terbentuk lower high atau same high, lalu dia lower low, di situ adalah trailing stop dimunculkan seperti itu. Cuman untuk sekarang kita bisa gunakan low sini dulu 595 ya sebagai trailing stop. Kalau misalkan teman-teman punya average di bawah 595 seperti itu. Kalau average-nya di atas 595 harusnya sudah harus TS ketat. Tapi kalau misalkan average-nya di bawah 595 masih boleh TS di bawah 595 seperti itu. Untuk sekarang jelas ini view untuk yang punya barang dulu. Kalau belum punya barang wait and see karena baru diresist dan juga sudah terlihat adanya pelemahan. Untuk target kemana Mas? Target saya rasa bisa ke sampai 540, 535. Selain di sini ada neckline, kedua juga kalau ini kita menggunakan view rising channel ya, startnya kan di sekitar 535. Jadi kalau koreksinya berhasil, ada konfirmasi, nah target koreksinya di sekitar 535 seperti itu. Cuma untuk sekarang masih wait and see, yang penting sama batasi resiko aja. Kita lihat dalamnya, price action masih oke, transaksi pun juga masih oke, sampai hari ini pun juga masih oke, dan ya ikuti price action aja, dan jangan lupa selalu batasi resiko. Untuk S hardware kita lanjutkan. Saya pengen coba cek, kita cari yang ada spread pokoknya. Film udah kena target ya, gagal bertahan di ketinggian. Kurang ada yang menarik untuk yang dibeli asing. Saya pengen masuk ke yang untuk yang dijualan asing kurang menarik ya. Kita masuk ke yang dibeli asing. Saya pengen bahas Goto kemarin udah ya. Kalau misalkan teman-teman cari view Goto, bisa cek video kemarin aja. Itu masih on track, silakan masih bisa digunakan. Entah kenapa saya pengen bahas Adaro. Adaro ini sebenarnya hari ini nggak sampai 1% pergerakannya. Cuman entah kenapa saya pengen ngecek, karena dia juga apa ya, yang namanya koreksinya sudah lama tuh pasti bakalan ada jenuhnya juga. Dan siapa tahu bisa bermanfaat viewnya. Oke, kita bahas Adaro. Hari ini dia turun 0,96%. Candlenya tidak terlalu solid, volumenya pun juga tidak terlalu besar. Terakhir kita bahas Adaro di sini ya. Ini tanggal 22 Mei ketika dia bikin inside bar, sudah saya wanti gunakan candle Jumat 19 Mei sebagai support dan resist. Kalau break ke atas dia ada arah ke atas dulu. Kalau misalkan jebol bawah dia ada potensi ke bawah dulu. Dan ternyata dia gap down, dividend trap ya, dan akhirnya turun sampai sekarang di 2070 adalah area, bahkan dia menembus support juga ya. Dan ya kalau area kuat sih sebenarnya masih di sini 1600 seperti itu. Cuman ya pasti bakal ada jenuhnya juga. Kalau kita lihat juga sudah mulai melandai si Adaro ini, teman, memang belum ada konfirmasi sama sekali. Bahasanya masih no view sih kalau untuk saat ini ya, belum ada update. Saya kira bakal ada bentukan kayak gimana. Cuman saya rasa masih belum kelihatan untuk viewnya dari si Adaro ini. Tuh, amannya gimana Mas? Amannya tunggu dia berhenti membentuk lower low. Kalau kita perhatikan candle kan selalu lower low ya. Di sini low-nya 2540. Di sini low-nya 2380. Di sini low-nya 2290, di sini 2220, 2120 dan seterusnya. Artinya kan pergerakan masih lower low terus disertai volume yang jumbo-jumbo. Artinya itu dia masih pergerakan kuat untuk downtrendnya. Jadi lebih baik masih wait and see dulu. Dia menyentuh 2000 support psikologis ya, kena lalu ada rebound. Jadi suatu yang wajar juga. Mungkin bahasanya bisa digunakan juga untuk sekitar 2000 ini sekarang sebagai support dari si Adaro. Kalau misalkan dia rebound bisa kemana Mas? Ya kalau target maksimal sih saya rasa 2700. Itu maksimal banget sih. Tapi untuk kesana juga PR-nya banyak itu. Gap, terus dividend trap dan lain sebagainya. Ya jelas untuk sekarang gunakan 2000 dulu aja untuk sebagai support. Kalau belum punya barang, awalnya sih wait and see dulu, tunggu dia konsolidasi. Misalkan dia menyamping membentuk pattern bagus, itu baru bakal menarik. Tapi kalau misalkan teman-teman punya barang, nanti ketika dari rebound bisa manfaatkan buat exit pelan-pelan. Kita lihat dalamnya terjadi netral ya hari ini. Setelah beberapa waktu purnama dia distribusi terus mulai
netral. Ya, so far so good. Ikuti price action aja dan jangan lupa selalu batasi resiko. Itu untuk Adaro, saya lanjutkan. Saya pengen bahas Unilever. Ini salah satu plan yang masih jalan juga. Memang perlu sabar, cuman so far hari ini sudah jalan ya Unilever. Oke, ini adalah view-nya terakhir Unilever. Ketika di sini itu holdnya dari awal Mei, baru breakout sekarang. Hari ini Unilever naik 3,88%, candlenya solid, volumenya pun juga sangat solid, sangat bagus volumenya, volume breakout ya. Terakhir Unilever dia turun ketika di 5.000 sampai di 4.000, turun 25% tuh berarti ya. Turun 1.000, dan area tersebut adalah area support. Ini sebenarnya ngikut view lama. Kita bahas ketika sideways di sini. Ketika dia menyentuh 45450 ya, saya sudah ada wanti, ada potensi skenario inverted head and shoulder. Shoulder kiri, head, lalu ini calon shoulder kanan. Memang agak nggak rapih bentuknya, cuman saya masih bisa melihat ada potensi inverted head and shoulder. Yang jelas ketika kemarin dia bottom di 4000, Unilever stop membentuk lower low. Yang terbentuk adalah same low, low, high, same low, higher high, same low, structure lebih besar, higher high lagi. Jadi sudah ada double konfirmasi dari si Unilever. Dan sekarang ketika kemarin dia sudah sideways cukup lama, hari ini dia berhasil membentuk higher high seperti itu. Nah, langsung aja untuk target saya rasa untuk sekarang Unilever masih di area pullbacknya, yaitu 4640 sampai 4820, dekat dengan gap juga dan juga area downtrend line. Jadi kalau misalkan besok ada penguatan menyentuh area yang tadi disebutkan, lalu ada pelemahan, lebih baik trailing stop seperti itu. Dan ya untuk support sih saya rasa masih di sini ya, sekitar 4.500 sampai 4.400 tuh untuk support saat ini. Dan resist gunakan area tadi. Kita lihat dalamnya cukup menarik sebenarnya kalau dari analisa transaksi ya. Untuk si Unilever ini sempat beberapa kali dibanting distribusi, tapi kalau dibandingkan akumnya dia masih surplus. So far so good, tetap ikuti price action-nya dan jangan lupa selalu batasi resiko. Itu untuk Unilever. Saya lanjutkan, kita cari yang ada spread lagi. Batu bara udah pada tumbang ya, yang namanya cyclical ya, pasti ada naiknya ada turunnya. Saya masuk ke yang merah-merah untuk hari ini. DILD gila dibanting itu. Ngeri banget itu. Pagi-pagi saya lihat hijau. Ini sekarang udah di top losers itu. Nggak saya bahas dulu dah. Untuk yang merah-merah saya pengen bahas apa nih? Bumi udah sampai 100. Tapi belum kelihatan sih, sabar dulu deh. Itu masih on track dengan view terakhir untuk si bumi itu. Beberapa kalau kita lihat yang koreksi hari ini saham-saham komoditas kurang ada yang menarik. Saya pengen langsung masuk ke yang hijau-hijau aja hari ini. Tadi beberapa sudah saya incer, pengen saya bahas. Dan saya pengen coba cek dari si yang kita bahas, Pegas, Harum boleh deh. Pegas, Harum. Oke, itu ya, Pegas sama Harum. Kita bahas Pegas dulu. Ini spesial untuk teman-teman di grup. Pakai telur 2 ini kalau spesial ini. Cabenya 5. Oke, kita bahas Pegas. Dimana hari ini Pegas berhasil naik. Dia naik 4,83%. Candlenya bagus. Volumenya pun juga bagus. Kalau saya lihat ya, rebound hari ini. Sebelum kita ke view kecil, seperti biasa kita ke view besar dulu. Kita spesifik dari koreksinya dulu aja. Nah, kita bahas time frame di sini. Nah, kita bahas yang di sini dulu. Sebelumnya Pegas uptrend sampai dia puncak di 2000, membentuk top 1 dan gagal membentuk higher high, membentuk yang namanya same high. High, low, same high. Dan ketika memang dia kemarin breakdown dari 1700, 1685 lah kita buletin, itu dia sudah membentuk lower low. Artinya struktur Pegas saat ini adalah pergerakan downtrend, karena dia punya lower high dan juga dia punya lower low seperti itu. Sempat konsolidasi sideways cukup lama, Januari sampai bulan Maret ya. Ini kemarin 3 bulan konsol, ternyata dia masih lower low lagi, membentuk continuation dan sekarang sudah bottom di area 1300 ya, sampai hari ini pun juga 1300. Saya kira hari ini bakalan lower low lagi, serius ya. Cuman ternyata waktu closingan sudah ada harapan dari si Pegas ini. Nah, sekarang kita bahas. Saya pengen bahas view mediumnya aja, nggak sampai ke view besar. Berhubung dia downtrend, kita bisa identifikasi dulu trennya. Ini ada downtrend 1, lalu selanjutnya di sini juga ada downtrend lagi. Nah, ini pun dia masih kejedot downtrend ya. Dan kalau misalkan kita tarik yang di sini pun juga bisa juga. Nah, belum di break juga
seperti itu. Nah, ini Pegas naik 4,83%, candlenya bagus, volumenya pun juga cakep ya. Cuman memang kalau kita lihat masih belum ada konfirmasi Pegas ini. Serius, saya juga belum pengen euforia dulu, tapi kalau misalkan nanti ada konfirmasi ya saya rasa baru bakalan cakep seperti itu. Nah, maksudnya gimana Mas? Kalau kita perhatikan ya, Pegas ini sejak bulan Maret sampai hari ini, bulan Mei, spesifik ke views ini ya, Pegas ini cenderung sideways ya, karena dia same low, same high, same low, same high, dan konsolidasi. Kayak di sini lah kira-kira. Nah, sebenarnya ketika sideways itu yang perlu paling diperhatikan itu adalah bandarmologi. Dan memang kalau kita lihat ketika sideways pun kemarin juga akumulasinya belum terlalu bagus pada time frame kecil ini. Cuman memang kalau kita zoom out, ini mungkin bisa dijadikan apa ya, semacam ngeyel lah. Tapi ya sesuaikan dengan time frame masing-masing aja. Kalau kita zoom out, akumulasinya Pegas ini masih surplus kalau dibandingkan dengan distribusinya seperti itu. Cuman memang ketika dia koreksi kemarin dari 2000 sampai 1400 itu ada distribusi yang cukup konsisten seperti itu. Nah, cuman hari ini kalau kita lihat sudah mulai terjadi akumulasi setelah sebelumnya distribusi terus-menerus ya. Sudah mulai terlihat ada nyawa-nyawa akumulasi. Cuman memang by price action belum ada konfirmasi sama sekali seperti itu. Nah, Pegas ini bagusnya kalau gimana Mas? Sebenarnya kalau kita pakai view paling kecil ya, di sini sudah ada konfirmasi pertama. Nih, tonton bisa perhatikan ya. Kita asumsikan di sini dia adalah same low ya. Lower high, lower low, lower high, lower low. Di sini dia stop membentuk lower low. Ini kan low 1, same low, dan ketika hari ini dia break high atau break 1395, artinya Pegas ini sudah higher high. Low, high, same low, higher high. Artinya sebenarnya sudah ada konfirmasi pada time frame paling kecil. Seperti itu. Makanya dia hari ini pun juga naik 4% ya, karena dia juga breakout high. Cuman kalau misalkan kita mau ngomongin time frame yang lebih besar, ini bisa perhatikan di sini konfirmasi pada structure yang lebih besarnya, yaitu di 1460 high dari kenaikan kemarin seperti itu. Artinya apa? Artinya Pegas bakalan bagus konfirmasi, jalannya lancar kalau dia sudah break 1460 untuk kali ini seperti itu. Dan kalau misalkan kita tarik Fibonacci dari 1460 ya untuk mencari resist sampai kemarin low-nya di 1330, maka ini adalah beberapa resist dari si Pegas. Pas 1430 adalah area pullback juga. Jadi besok bisa diperhatikan juga ketika menyentuh area ini. Nah, 14 sampai 1430 itu area krusial nih. Kalau misalkan dia breakout 1460, maka targetnya Pegas adalah di sini. 1515 sampai 1550 kalau berhasil break 1460 seperti itu. Nah, kalau kita tarik Fibo pada struktur yang lebih besar dari atas sampai ke bawah, targetnya dia sebenarnya di 1700 ya, atau gunakan resist ini aja. Sama kan 1460 konfirmasi pertama nih di 0,236 kalau pakai time frame yang lebih besar. 1460, 1550 targetnya juga sama. Setelah itu 1625 baru 1700 sampai 1830. Nah, terus gimana Mas saya ngikutin yang mana? Nah, ini tinggal sesuaikan dengan time frame masing-masing. Kalau misalkan teman-teman time frame-nya panjang, pakai view besar, nah bisa pakai Fibo yang lebih luar nih. Tuh, tinggal perhatikan aja resist-resistnya 1460, 1550, 1625, 17, 18 dan 20. Tuh kalau yang pakai time frame besar. Kalau pakai time frame kecil, misalkan besok dipakai day trade, scalping gitu ya, breakout 1460, target terdekat ya 1515 sampai 1550 dulu. Seperti itu. Nah, memang kalau kita lihat selain dari price action ya, itu ada corporate action yang cukup bagus dari Pegas. Dimana kalau teman-teman cek di jadwalnya 31 Mei itu besok ada RUPS. Nah, biasanya RUPS-nya bahas dividen. Dan kalau misalkan kita menggunakan asumsi dari technical analysis atau teori dari technical analysis, yang mana market discount everything, saya rasa sih mungkin ya hasilnya bakalan bagus RUPS besok. Karena terlihat dari flow hari ini, uang-uang pinter kan pasti tahu duluan kan dia info-infonya, makanya dia mulai tarik hari ini. Cuman ya untuk konfirmasinya ya biarkan besok ketika price action aja. Sekarang ini kan masih forecast dan juga asumsi seperti itu. Jadi intinya kesimpulannya sekarang Pegas selama tidak jebol 1330 sudah ada arah bottom. Dilihat dari volume, candle, dan lain sebagainya. Intinya buyer mulai muncul. Tapi untuk konfirmasi adalah Pegas harus breakout 1460 dulu. Seperti itu. Kalau misalkan dia break 1460, nanti ketika retest bisa dipantau. Seperti itu. Nah, untuk target pertama 1515 sampai 1550, target kedua 1625, target ketiga 1700, baru target keempat 1830. Seperti itu. Tinggal dia bisa naik sampai mana nanti kita lihat aja, tinggal perhatikan rejectnya di mana.
Kita lihat dalamnya, yang sebelumnya dia kegempur terus. Sebenarnya beberapa kali Pegas duduk di atas EMA 20 sih. Dan terlihat hari ini pun juga duduk di atas EMA 20. Cuman memang yang masih agak berat tuh untuk duduk di atas EMA 50 ya. Di sini kena reject, kena reject, kena reject, kena reject dan seterusnya. Ini juga kalau saya lihat ya, Pegas ini lumayan nurut sama MA 50. Dan kalau saya lihat sih ini mulai tidak ada reject ya dari MA 50-nya. Kalau kita perhatikan sebelumnya kena reject kuat, kena reject kuat, kena reject kuat. Hari ini candlenya solid. Ya, semoga aja dikasih konfirmasi sih, karena saya juga tidak ingin berharap. Ya, karena tugas kita adalah bereaksi. Tuh, jadi untuk sekarang PR-nya adalah breakout 1460. Kalau misalkan break 1460, saya yakin Pegas harusnya bakalan rame. Kalau masalah dividen nanti kita bahas lagi. Seperti itu. Ya, itu untuk Pegas. Yang penting sama, batasi resiko aja. Saya lanjutkan, saya pengen coba cek si Unilever udah, Goto kemarin udah, Harum, buka, Breeze. Saya pengen bahas Breeze aja deh. Ini karena salah satu menu juga ya. Biar saya update sekalian view-nya di YouTube, biar enak kita bahasnya. Oke, hari ini Breeze naik, dia naik 1,73%. Ternyata bagi dividen juga ya. Tanggal 31 Mei ex-date. Berarti cum-date-nya, oh ya benar, cum-date-nya hari ini 29 Mei. Kok nggak banyak beritanya ya? Apa karena dia dividennya kecil? Ya, cum-date, oh enggak, beda. Beda. Oh iya, ding. Waduh, kacau ini. Nggak fokus saya. Benar, cum-date-nya 30 Mei alias besok Breeze cum-date dividen 9 rupiah DPR-nya, dan ex-date-nya 31 Mei. Tuh, ada corporate action juga. Nah, sekarang kita bahas dari price action-nya. Kita pakai spesifik view kecil aja deh. Dimana sebelumnya Breeze ini kacau kemarin. Jujur saya terdampak ya. Karena itu benar-benar kacau sih. Kalau menurut saya ini malah sedikit curhat. Karena sebenarnya saya nggak pakai BSI untuk rekening pribadi ya. Cuman kebetulan tuh ada transaksi yang ditransfer dari BSI. Wah, seharian tuh kan Senin bener-bener kacau. Dari pagi sampai sore itu mau m-banking, mau ATM, mau teller, mau tarik tunai, semua itu gak bisa. Alhasil ya transaksi ke pending kemarin waktu BSI kacau itu. Jadi bener-bener kerasa lah dampaknya yang katanya itu ransomware itu. Ya saya nggak ngikutin sampai sana, cuman kalau menurut saya ya keadaan kayak gitu menurut saya itu parah sih. Ya gimana ya, sebagai nasabah nggak bisa transfer, nggak bisa tarik duit dan lain sebagainya. Ya kalau masih punya rekening lain, tapi kalau rekeningnya cuma itu doang dan posisi nggak pegang cash kan kacau juga tuh. Malah jadi curhat saya. Sekarang kita masuk ke price action-nya. Di mana ini Breeze naik 1,73%. Candlenya cukup menarik, volumenya pun juga terlihat menguat. Setelah kemarin dia bottom di area 1530. Rebound-nya kuat, volumenya gede ya. Ini kayak candle cari trailing stopan nih. Tuh, setelah dia bottom, akhirnya dia naik sampai sekarang di 1765. Seperti itu. Nah, simpelnya untuk sekarang kalau kita pakai view kecil, kita tinggal tarik Fibo aja dari 18 sampai low-nya kemarin di 1530. Dan ini adalah beberapa resist dari si Breeze. Kalau kita lihat dia sebenarnya sudah sukses melewati area pullback 0,786. Tinggal PR-nya sekarang adalah high-nya di 1810. Dan kalau dia break, maka targetnya terdekat di 1900 sampai 2010. Seperti itu. Kalau berhasil lewat 1800. Seperti itu. Cuma kalau misalkan pakai view besar ya target masih sama sekitar 24 itu ya. Tuh, cuman ya perjalanannya harus diupdate dulu. Kita lihat dalamnya, Badarmologi masih nggak ada masalah sama sekali. Sampai hari pun masih akumulasi. Kelihatan kalau ini akumulasinya cakep banget ya dari broker-brokernya dibandingkan sisi kanannya. Jadi ya so far so good. Untuk support sekarang bisa gunakan sini sih, 1660 ini sebagai trailing stop. Supportnya di 1700 sampai 1660, sedangkan resist terakhir 1800. Kalau break dia bakal high. Dan ya, yang penting sama, selalu batasi resiko aja. Oke, untuk konten hari ini semoga bermanfaat. Mohon maaf kalau ada kurangnya dari saya. Jangan lupa support channel Sound Saham dengan cara like, comment, dan subscribe, karena support itu gratis tapi sangat berarti buat konten kreator saya ini. Sekian dari saya dan salam cuan.